saya Resteknesi Yolanda dengan nomor NIM 23410101008 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam dari kelas A5. Di sini saya akan menjelaskan materi yang saya dapatkan pada mata kuliah Studi Quran dan Tafsir Terbawi pada pertemuan pertama hingga pertemuan ketiga. Pada pertemuan pertama, materi yang saya dapatkan yaitu tentang Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup sekaligus dasar penyelenggaraan pendidikan. Pada materi ini saya diajarkan tentang 1. Apa pengertian Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup sekaligus dasar penyelenggaraan pendidikan, dan 2. Apa fungsi Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup sekaligus dasar penyelenggaraan pendidikan. Al-Quran mengandung petunjuk hidup yang lengkap dan menjadi sumber utama dalam mengatur segala aspek kehidupan manusia. Sedangkan hadis adalah perkataan, perbuatan, atau persetujuan dari Muhammad SAW yang menjadi teladan bagi umat Islam. Hadis merupakan penjelasan lebih lanjut dari Al-Quran dan menjelaskan bagaimana Al-Quran harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks pendidikan, Al-Quran dan hadis memiliki peran yang penting. Al-Quran menjadi dasar dalam menyusun kurikulum pendidikan Islam, mengajarkan nilai-nilai moral, etika, dan akhlak yang baik kepada siswa. Pendidikan juga harus didasarkan pada ajaran Al-Quran dan hadis, agar siswa mendapatkan arahan hidup yang benar dan mampu menjadi generasi yang berkualitas. Al-Quran dan hadis juga memberikan pedoman hidup tentang tata cara berpendidikan, metode mengajar yang efektif, tata tertib, dan hubungan antara siswa dan guru dan siswa. Dengan menerapkan ajaran Al-Quran dan hadis dalam berpendidikan, diharapkan akan terciptanya lingkungan pendidikan yang islami, inklusif, dan bermartabat. Sedangkan pada pertemuan kedua, materi yang saya dapatkan ialah tafsir ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW tentang kewajiban belajar mengajar. Pada materi kali ini saya belajar tentang 1. Bagaimana tafsir ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatur tentang kewajiban belajar mengajar dalam Islam, dan 2. Bagaimana konsep ini dapat diaplikasikan dalam konteks pendidikan dan dakwah di masyarakat modern. Terdapat beberapa hadis dan ayat Al-Quran yang membawa tentang kewajiban belajar mengajar. Di antaranya 1. Hadis yang berbunyi utubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu sejak buayan hingga liang lahat. Dari hadis tersebut dapat kita pahami bahwasanya kita dituntut untuk mencari ilmu tanpa mengenal pandangan atau batasan usia. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ada hadis yang berbunyi thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah, yang artinya mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslimin dan muslimat. 3. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 164 yang memberikan pengajaran pentingnya suatu ilmu. Dan yang terakhir ialah pada surat At-Taubah ayat 122. Ayat ini menjelaskan bahwa kaum muslimin memang dianjurkan untuk berjihad di jalan Allah. Akan tetapi kita tidak boleh menanggalkan tuntutan untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu sangatlah penting bagi kukuhnya agama Islam. Keharusan dalam menuntut ilmu itu sangatlah besar dan tidak ada kata usia lanjut ataupun batasan usia. Meskipun kita masih kecil atau sudah usia lanjut, kita harus tetap menuntut ilmu dan mengajarkan kepada sesama umat Islam, terutama ilmu Al-Quran, karena sebaik-baik umat Islam adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Untuk pertemuan ketiga, materi yang saya dapatkan ialah tafsir ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW tentang pentingnya pendidikan. Pada materi kali ini, saya belajar tentang pengertian dari pendidikan, pentingnya pendidikan bagi manusia, dan tujuan pendidikan Islam, di mana pendidikan merupakan lembaga utama yang memainkan peran penting dalam membangun dan menumbuh kembangkan peradaban. Bahkan peradaban dan kebudayaan umat manusia tidak akan pernah muncul tanpa adanya lembaga yang menggarahkan ke arah tersebut. Karena manusia terlahir ke dunia tidak memiliki daya dan ilmu yang dapat membuatnya berkembang lebih maju. Pada pendidikanlah yang membangun daya dan berpengetahuan tersebut dalam jiwa manusia. Pentingnya pendidikan bagi manusia bertujuan untuk mendidik menjadi pribadi yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, mencari ilmu, cakap, kreatif, dan mandiri menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.
Dengan prinsip ini, pendidikan Islam tidak menghendaki adanya orang Islam yang bodoh dan lemah, karena orang bodoh dan lemah bukan saja menyusahkan dirinya, melainkan orang lain. Karena beratnya beban hidup akibat kebodohan akan ilmu pengetahuan, maka Ibnu Sina pernah berkata bahwa akhlak yang paling buruk adalah kebodohan, sehingga dapat terwujud tujuan pendidikan Islam, yaitu akhlak dan untuk pencapaian kebahagiaan dunia, tetapi juga untuk pencapaian kebahagiaan akhirat.